Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menganalisis tentang Prota, Promes, Silabus, dan RPP. Sebelumnya, perkenalkan saya Aldelia Yunisa Putri, NIM 1262052120091, kelas PGMI 4D. Sebelum kita menganalisis, kita akan membahas tentang pengertian dan langkah-langkah penyusunan Prota, Promes, Silabus, dan RPP. Pengertian Prota. Prota adalah susunan alokasi waktu pembelajaran selama 1 tahun untuk mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang diharapkan. Alokasi waktu sangat diperlukan agar seluruh SK dan KD bisa diterapkan dan diterima oleh peserta didik. Jadi, guru bisa menyusun Prota setelah jumlah jam mengajar untuk mapel tertentu sudah diketahui. Dari banyaknya waktu yang diberikan, guru harus mengalokasikan waktu tersebut melalui Prota dan biasanya dilakukan di awal tahun ajaran baru. Promes. Promes adalah bentuk penjabaran dari Prota yang memuat gambaran pembelajaran dan pencapaian yang ingin diraih selama 1 semester. Dengan adanya Promes, guru akan lebih mudah dalam menuntaskan mata pelajaran yang bapak atau ibu guru itu ampuh. Pengertian silabus dan RPP. Silabus merupakan seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang tersusun secara sistematis yang memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Pengertian rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, yaitu sebuah dokumen yang berisi gambaran atau rencana pembelajaran yang akan dilakukan selama 1 kali pertemuan, 1 semester atau lebih. RPP juga bisa diartikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran. Jadi, RPP ini disusun langsung oleh guru pengampu mata pelajaran sebelum memulai kegiatan belajar mengajar. Dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran ini, guru harus memperhatikan setiap komponen penting yang harus terdapat dalam RPP. Selanjutnya, kita akan ke langkah-langkah penyusunan Prota, Promes, Silabus, dan RPP. Langkah-langkah penyusunan Prota. Yang pertama, hitunglah jumlah hari belajar efektif dan jam belajar efektif setiap bulan dan semester dalam 1 tahun. Yang kedua, membagikan alokasi yang tersedia untuk KD dan mempertimbangkan juga ulangan harian, yaitu materi pembelajaran dari KD yang telah ditentukan, tingkatkan materi yang sulit pada SK dan KD, dan alokasi waktu yang dibutuhkan peserta didik untuk mencapai KD. Dan yang ketiga, guru menentukan alokasi waktu dari setiap KD. Langkah-langkah penyusunan Promes. Yang pertama, menginput KD dan indikator, menetapkan jumlah jam dan jumlah tatap muka per minggu untuk tiap mata pelajaran. Dan yang kedua, mengalokasikan waktu sesuai kebutuhan indikator pada kolom bulan dan minggu. Dan yang ketiga, memberikan catatan pada kolom keterangan. Langkah-langkah penyusunan silabus. Yang pertama, mengkaji SK dan KD. Yang kedua, mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran. Dan yang ketiga, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Dan yang keempat, merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Dan yang kelima, menentukan jenis penilaian. Yang keenam, menentukan alokasi waktu. Dan yang terakhir, menentukan sumber belajar. Langkah-langkah penyusunan RPP. Yang pertama, menuliskan identitas mata pelajaran. Yang kedua, menuliskan standar kompetensi. Yang ketiga, menuliskan kompetensi dasar. Yang keempat, menuliskan indikator pencapaian kompetensi. Dan yang kelima, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang keenam, materi ajar. Yang ketujuh, alokasi waktu. Yang kedelapan, menentukan metode pembelajaran. Dan yang terakhir, penilaian hasil belajar. Selanjutnya kita akan menganalisis Prota, Promes, Silabus, dan RPP. Yang pertama yaitu Prota. Pada program tahunan DMI 4 Mei ini sudah bagus dan lengkap sebagai acuan. Di sini juga sudah ada identitasnya seperti kelasnya, muatan pelajarannya, tahun pelajarannya juga ada, dan format isiannya juga sudah ada, KD ada, subtemanya ada, alokasi waktunya juga ada, dan juga sudah tercantum tempat tanda tangannya. Yang selanjutnya Promes.
Program semester ini menurut saya juga sudah lengkap. Identitasnya juga ada, seperti kelas, mata pelajaran, semester, dan alokasi waktu ya juga ada. Kompetensi intinya juga sudah ada, kompetensi dasarnya juga ada, materi pokoknya ini juga ada, kegiatan pembelajarannya juga ada. Lalu di sini juga sudah tertera atau tercantum tempat tanda tangannya. Selanjutnya silabus. Silabus ini juga sudah terdapat kompetensi inti yang satu, kompetensi inti yang kedua, kompetensi inti yang ketiga, dan ini kompetensi yang keempat. Di sini juga sudah ada kompetensi dasar. Ini ada indikatornya juga. Ini ada materi pokoknya ini, dan ada kegiatan pembelajarannya juga ini, dan ada penilaiannya ini, dan ada alokasi waktu ini, dan ada juga sumber belajarnya yang sebelah kanan sendiri. Ini masih alokasi waktu, dan ini sumber belajarnya. Nah, ini. Tetapi di sini belum terdapat tempat untuk tanda tangannya. Selanjutnya yang terakhir, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Di sini menurut saya juga sudah bagus, tetapi pada RPP MI 4 Mei ini di sini masih ada yang belum lengkap. Seharusnya di sini di RPP ini tercantum kompetensi inti, tetapi di RPP ini belum dikasih. Seharusnya kompetensi ini bisa diberi kompetensi inti di atas tabel. Di sini juga sudah lengkap, sudah ada KD, indikator, metode atau model, media atau sumber, kegiatan pembelajaran juga sudah ada, tempat tanda tangannya ini juga sudah ada ya. Jadi menurut saya perangkat pembelajaran kelas 3 pada MI 4 Mei ini sudah bagus dan lengkap untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.